bagaimanapun juga saya masih dalam taraf belajar akan pokok masalah dan kita bahas bersama-sama. Oke, selanjutnya, selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil kebijakan. Jadi yang jelas untuk mengambil kebijakan itu kita harus melihat dari sisi kebermanfaatannya. Yang kedua, sejauh mana kemudian keputusan yang kita ambil, misalnya sebuah kebijakan itu disampaikan ke guru-guru. Ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Bersama-sama Sudah menyiapkan solusi jika nanti terjadi betul. hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di kita. Nah itu musyawarah kami kedepankan untuk pengambilan keputusan. Kalau banyak pikiran, banyak masukan, itu akan menghasilkan sebuah keputusan yang insya Allah nilai kelihatannya lebih baik daripada Dan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di kita. jelas saya tantangannya ada ya. Ketika kita mengambil keputusan A, ternyata di depan itu adalah tidak setuju dengan keputusan. Tadi yang seperti kita sampaikan di awal, ada tantangan, jelas ada tantangan keputusan itu biasanya dari pemangku jabatan yang merasa dirugikan. Apakah ibu memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di kita? Apakah ada penyelesaian cepat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau misalkan dilema etika itu memang dibutuhkan untuk langsung diberikan solusi, akan kita selesaikan langsung di tempat. Tapi kalaupun misalkan tidak, dan itu masalah yang muncul banyak, tidak hanya satu, maka kita akan buat jadwalnya. Oh, saya harus komunikasikan dengan teman-teman yang pertama disampaikan adalah masalah ini. Jadi dibuat jadwalnya. Tapi kalau tidak, masalah itu harus segera diselesaikan dan hanya satu masalah itu maka akan diselesaikan. Tapi kalau enggak, itu membutuhkan waktu, maka akan dibuat jadwal. Tergantung situasi kasusnya. Itu yang terakhir itu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan? Oh, ada. Faktor-faktor itu adalah teamwork. Bisa diceritakan Teamwork itu adalah satu CDP. Yang kedua guru senior. Dan juga guru dan karyawan yang lain. Terima kasih ibu atas sharing ilmunya Terima kasih Pak Andi, semoga sukses. Dan perlu digarisbawahi Pak Andi, meskipun nanti kita mengambil secara bersama bersama, ada satu di mana kepala sekolah memang harus bersikap tegas. Ketika pengambil keputusan A, maka ya A yang akan diambil. Itu saja Pak Andi, terima kasih. Silakan melanjutkan. Selamat siang Putri. Mengalami atau menjumpai kasus yang dimana kasus tersebut harus diambil sebuah keputusan. Selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau itu sebuah kasus termasuk rujukan?
sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebijakan. Ketika ada dua pilihan yang dianggap semua benar, kita tidak melakukan yang benar, kita mengambil keputusan itu juga benar, kita tidak mengambil itu juga benar. Selama ini saya pilih mengambil yang tidak mengambil keputusan. Maksudnya, kalau kita mengambil keputusan itu betul, tapi lebih amannya tidak mengambil keputusan itu kalau itu juga sudah dirasa benar, seperti itu demi amannya. Nanti kalau kita ambil keputusan itu benar, kita tidak tahu efeknya itu gimana, tidak tahu. Yang lebih aman kita ambil keputusan itu mengambil keputusan yang tidak Tapi benar. ya biar tidak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya dilakukan selama ini untuk mengatasi Kita pertama kalinya kita akan identifikasi dulu ya, kita cari tahu, kita cari info tentang bagian itu yang permasalahan itu. Selanjutnya kita sharingkan ke teman-teman senior, dan setelah itu kita bahas bagaimana hasilnya, terus kita nanti sharekan ke teman-teman yang lebih banyak yang mengikuti, dan kita berusaha bersama yang lebih baik yang ya dimusyawarahkan tidak langsung bisa ya pendapat kita kan kemudian nanti kita tampung dulu jadi satu mana yang dianggap merubah ya itu yang selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilakukan? untuk mengambil keputusan jadi supaya tidak merasa yang lain belum tahu tapi kita paham kalau itu yang betul. Lebih baik kita pembinaannya pribadi, sharing pribadi biar tahu ya, biar mungkin ada sesuatu hal yang lain yang kita bersama sebagai masyarakat bisa enak sama oh ternyata masalahnya belum selesai. Iya, iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Tantangannya apa ketika dihadapkan dengan pengambilan keputusan? Harus siap diberikan sama nilai sendiri. Tapi semua itu kan memang tidak semata-mata saya berpikiran kamu harus ini, kamu harus ini, tidak semata-mata kita menyelami mari kita bersama supaya baik Nah, selanjutnya itu, apakah memiliki sebuah tata kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di masalah itu saya mungkin akan membuat jadwal dulu ketika masalah itu timbul, meskipun itu insidental dan segera, tapi akan saya buat perencanaan dulu bagaimana cara kita menyelesaikan dan mengambil keputusan dari masalah itu supaya hasil yang kita dapatkan nanti bisa kita pertanggungjawabkan. adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau